Sungguh beruntung orang yang
menyucikan jiwanya. Namun marilah kita bertanya kepada diri kita pribadi, sudahkah kita menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya? Atau apakah fitrah ini akan kita jaga atau kita lepaskan saja setelah Ramadan ini berlalu? Ma'asyiral muslimin, pelaksana ibadah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Perjalanan cara pandang hidup manusia sejak dahulu hingga sekarang, manusia selalu mencari makna kehidupan. Pada masa dahulu, manusia menjadikan wahyu sebagai kehidupan. Al-Quran dibaca bukan hanya sekedar lisan, tetapi dengan hati dan tindakan. Sebab tidak hanya sekedar gerakan badan, sholawat tidak sekedar lantunan kata, tetapi semuanya menjadi nafas kehidupan. Namun lihatlah zaman yang kita jalani hari ini. Manusia semakin pintar, teknologi semakin canggih, tetapi hati semakin gersam. Kita hidup di zaman individualisme, zaman ketika manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, pelaksana ibadah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup dalam zaman hedonisme, zaman ketika kenikmatan sesaat dianggap sebagai tujuan hidup. Agama sering hanya menjadi hiasan bibir dalam hayat, tetapi jarang dijadikan sebagai pedoman hidup. Ketika harta menggoda, ketika jabatan memanggil, ketika syahwat menguasai, sebagai manusia mulai memperteli ajaran yang suci. Agama digadaikan demi tahta, iman dijual demi harta, dan kesucian ditukar demi syahwat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jika manusia meninggalkan Al-Quran, maka kehidupan akan kehilangan arah. Peradaban mungkin maju secara teknologi spiritual. Karena itu Idul Fitri mengajarkan kita satu pesan yang agung. Kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, pelaksana ibadah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambaran manusia yang menjaga kesucian fitri ialah orang yang menjaga kesucian Idul Fitri adalah orang yang hidup di bawah cahaya wahyu. Al-Quran menjadi penuntun pikirannya. Al-Quran menjadi penyejuk perasaannya. Al-Quran menjadi langkah hidupnya.
ia tidak tergoda oleh kenikmatan sesaat, ia tidak silau oleh gemerlap dunia. Karena ia tahu dunia hanya tempat singgah, bukan tujuan akhir. Dimanapun ia berada, ia menjadi cahaya di tengah kegelapan. Lisannya menenangkan hati, pikiran, dan perilaku. Perbuatannya menumbuhkan kebaikan. Pengaruh Al-Quran memperkokoh kecerdasan paripurna. Kecerdasan spiritual yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu yang menenangkan jiwanya. Kecerdasan intelektual menajamkan pikirannya, dan kecerdasan sosial yang membuatnya peduli kepada sesama. Hidupnya sederhana tetapi penuh makna. Ia berhati-hati menjaga dirinya agar tidak jatuh pada gaya hidup yang merusak kesucian fitri. Karena baginya Idul Fitri bukan hanya satu hari saja, tetapi jalan hidup sepanjang umur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, pelaksana ibadah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita menjaga kesucian fitrah ini. Jangan biarkan ia hilang oleh godaan dunia. Bila tiba-tiba datang penderitaan, siapakah tempat meminta pertolongan? Ketika derita diambang keputusasaan, siapakah pemberi penyelamat? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Bila alam diguncang kehancuran, tidak ada lagi yang membawa pertolongan. Bila bumi diguncang, hanya Al-Quran sebagai pelita penyelamatan. Maka marilah kita bertanya kepada diri kita pribadi masing-masing. Sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah kita memahami pesan-pesannya? Sudahkah kita bersahabat dengan Al-Quran? Ramadan telah mendidik kita. Sahur mengajarkan niat, khidmat, dan tekad yang bulat. Puasa mengajarkan ketahanan jiwa agar tidak tergoda oleh hawa nafsu. Buka puasa mengajarkan kita jasmani untuk patuh kepada hati yang suci. Tarawih dan sepertiga malam. Di saat dunia tertidur, orang-orang beriman berdiri di hadapan Tuhannya, dan dari sanalah lahir manusia yang kuat iman dan diri. Kita menjaga kesucian Idul Fitri ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi jalan yang lurus, memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengajarkan kebaikan, bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat hidup. Bacalah ia setiap hari, renungkan pesan-pesannya, karena Al-Quran adalah obat hati, pembuka rahmat, dan cahaya kehidupan. Tegakkanlah sholat, karena sholat adalah tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita meminta pertolongan dalam setiap kesulitan. Perintah bersalawat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu
kita berada, kita menjadi sumber kebaikan bagi manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, pelaksana ibadah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjaga kesucian Idul Fitri bukanlah sekedar mempertahankan pakaian yang bagus yang kita kenakan pada hari ini, tetapi menjaga cahaya hati yang dibersihkan oleh Ramadan. Bersama Al-Quran menuntun arah hidup, bersama salawat yang melembutkan jiwa dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama akhlak mulia yang menjelma dalam sikap sehari-hari. Kita rawat kefitraan ini agar tidak sekedar pudar oleh waktu. Jangan biarkan Idul Fitri ini tidak hanya menjadi perayaan satu hari saja, tetapi menjadi komitmen 11 bulan untuk tetap jujur dalam tindakan. Sebab kesucian sejati bukan hanya pada gema takbir yang kita lantunkan, melainkan pada istiqamah menjaga hati agar tetap bersih hingga kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah yang hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, pelaksana ibadah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia yang kita jalani hari ini terlihat seperti panggung sandiwara. Banyak manusia memainkan peran demi kepentingan dunia. Al-Quran menceritakan kepada kita 3 tokoh besar dalam sejarah. Yang pertama, Fir'aun sebagai simbol kekuasaan, Qarun sebagai simbol kekayaan, dan Haman sebagai simbol kecerdikan politik. Namun, na'udzubillah min zalik, Fir'aun Allah tenggelamkan karena tahta, Qarun Allah tenggelamkan karena harta, dan Haman Allah tenggelamkan karena tipu daya ilmunya. Karena mereka adalah gambaran manusia yang gagal menjaga kesucian hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, pelaksana ibadah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika hati dikuasai dunia, maka lahirlah mental tirani dan kesombongan. Dunia akhirnya menjadi panggung perebutan kepentingan. Ma'asyiral muslimin, ketika penderitaan datang, ketika bencana mengguncang, ketika manusia berada di ambang keputusasaan, siapakah tempat kita meminta pertolongan? Jika perilaku kita dihiasi akhlak kesucian Idul Fitri, maka masyarakat akan tentram. Kini kita berada di gerbang kehidupan yang baru. Idul Fitri adalah konsep besar kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia bukan sekedar pakaian baru atau makanan lezat atau silaturahmi. Ia adalah komitmen rohani. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
diharapkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala yang kita lakukan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana waj'alna minal a'da'in wal faizin. Allahumma 'id 'alaina 'id al-fitri a'waman 'adidah wa azminatan madidah wa nahnu fi sihatin wa 'afiyatin wa imanin wa ihsan. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya'i wal sinatina minal kadhib wa a'yunana minal khiyanan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina waj'al baladana baladan amina wa sayyiran wa baraka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Taqabbalallahu minna wa minkum waj'alna min ahlil fitratil salimah wal qulubil tahirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Engkau yang mempertemukan kami dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri, jangan Engkau pisahkan kami dari cahaya Al-Quran. Ya Allah, lembutkanlah hati kami dengan salawat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang berakhlak mulia. Ya Allah, kuatkan kami menjaga kesucian Idul Fitri ini sepanjang hidup kami. Ibadallah,